Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat, luar biasa, istiqomah, Allahu Akbar, jaya, jaya, yes, Alhamdulillah kalau kalian semuanya hari ini semuanya sehat walafiat. Semoga selalu istiqomah, karena istiqomah itu yang harus kita dapat dari Allah, terus menerus mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sejenak kita berdoa dilanjut membaca surah Al-Fatihah. Untuk ketua kelas, saya mohon untuk bisa maju ke depan memimpin bacaan doa. Silakan. Baik, untuk teman-teman semua, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih atas doanya yang sudah kita baca pada hari ini. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjut dengan membaca bacaan Asmaul Husna bersama-sama. Dengan hitungan ketiga, semuanya membaca Asmaul Husna. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu bihabibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha kama
Selanjutnya untuk bentuk kita cinta dengan tanah air, marilah kita membaca atau melantunkan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persilakan duduk kembali. Dengan kita membaca doa, dilanjut dengan Asmaul Husna, dan dilanjut dengan membaca lagu Indonesia Raya. Ini kita insya Allah bentuk kepedulian kita kepada negeri kita Indonesia ini. Mudah-mudahan jadi negeri yang syahadatun thayyibatun waradun ghafur. Allahumma amin. Baik, selanjutnya di sini Aziz akan mengajari kepada Anda semuanya materi yaitu apa? Menjaga lisan. Tolong semuanya untuk diperhatikan. Nanti mau bertanya kepada kalian semuanya. Anak-anak, pernahkah kalian
kalian berkata kotor? Tidak. Kalau dijawab? Ada yang pernah, ada yang tidak. Ada yang sering, ada yang jarang. Coba siapa yang hari ini sudah berkata kotor, angkat tangan. Tidak ada, alhamdulillah. Baik. Kalau Anda semuanya sudah melakukan kebaikan pada hari ini, berarti nanti selanjutnya besok-besok hari kita harus selalu melakukan kebaikan lagi. Apalagi kita oleh Allah selalu bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, bisa mengucap, bisa melihat, bisa melakukan apapun. Ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah lisan kita yang setiap hari kita bisa ngomong atau berbicara apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita berbicara, mengucap, tolong harus perhatikan. Ucapan apa yang kamu ucapkan itu kalau menimbulkan kemadharatan atau kejelekan, tolong hindari. Bisa? Bisa. Kalau ada yang sudah pernah melakukan atau mengucap ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, ucapan yang dilarang oleh agama, bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan pahala dari Allah? Bagaimana caranya anak-anak? Membaca istighfar, membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, membaca doa dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kita berusaha menjadi orang yang baik. Ya, menjadi orang yang baik. LCD-nya. Selanjutnya ini tolong diperhatikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik dan bisa menjaga ucapan kita, ucapan lisan kita, nanti apakah semuanya siap melakukan? Siap ya? Siap. Jadi kalau kita ingin bisa menjaga ucapan kita, maka kita harus mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab, ya, penyebab apa yang orang itu bisa menjaga lisannya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan faktor yaitu lingkungan. Ya, lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah tempat yang kita tempati. Kalau di sekolah berarti dengan teman sekolah. Kalau di rumah dengan keluarga, dengan tetangga, seperti itu. Terus yang kedua adalah kalau kita di rumah maka harus ada pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua itu penting sekali ya. Jadi ketika kita di rumah atau dimanapun berada, apalagi sekarang ada HP, orang tua harus selalu memperhatikan anaknya supaya anak itu juga bisa menjadi anak yang baik. Jadi ketika ada yang mengetahui anak itu mengucap jelek, orang tua harus menegur, memarahi atau mengarahkan. Seperti itu. Ketika anak itu keluar rumah atau tidak di rumah jauh dengan orang tua harus selalu menghubunginya atau memperhatikannya supaya anak itu nanti bisa menjaga lisannya. Seperti itu. Selanjutnya ada yaitu pengaruh apa? Anak-anak kadang menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini faktor. Ini yang sering ya. Kebiasaan. Iya, kebiasaan mengucap jelek itu sudah masuk dalam darah daging kita. Sampai hati kita, sampai pikiran kita, sampai semua anggota tubuh itu sudah memasukkan virus-virus kotoran atau virus-virus kemaksiatan. Jadi ibarat orang itu kalau nggak mengucap jelek satu kali dalam sehari itu sudah batal gitu, mulutnya batal.
kayak di apa namanya, kayak kena jarum yang tajam. Tapi kalau orang itu selalu bisa menjaga ucapannya dengan baik, mau mengucap jelek itu berpikir nanti apa yang didapat dari Allah. Apa yang didapat dari Allah kalau mengucap jelek? Apa? Dosa. A'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika ada orang yang berpikir seperti itu, berarti orang itu tanda-tanda orang menjadi orang yang baik atau orang yang soleh dan soleha. Paham anak-anak semuanya? Selanjutnya ada materi tentang menjaga lisan. Itu salah satunya adalah kita diperintahkan oleh Allah, yaitu memperbanyak berzikir dan apa? Memperbanyak diam. Berzikir dan memperbanyak diam. Kenapa kok kita diajarkan untuk memperbanyak berzikir? Berzikir itu kan bisa lewat lisan ya, mulut. Kita mengucap astagfirullahaladzim, itu yang dipakai apa? Mulutnya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Alhamdulillah langsung membaca alhamdulillah, membaca subhanallah, membaca yang lain itu lewat mulut. Nah, mulut itu nanti bisa masuk ke dalam hati. Dan nanti ketika orang itu selalu mengucap bacaan zikir, otomatis orang itu bisa mengarahkan lisannya. Jadi ketika mendapatkan nikmat alhamdulillah, ketika ada kesalahan yang sifatnya kita tidak tahu atau tidak sengaja baca istighfar seperti itu, tidak mengucap ucapan yang jelek. Terus selanjutnya, kalau kita seandainya sudah berusaha menjaga lisan dengan baik, terus akhirnya orang itu juga masih benar sekali mengucap ucapan yang baik. Jalan satu-satunya apa? Kita mengurangi berbicara. Namanya apa? Diam. Jadi diam itu termasuk juga bisa menjaga lisan. Jadi tidak ada manfaatnya ketika kita berbicara yang tidak ada gunanya. Jadi ketika ada orang yang tidak ingin ngomong, kita nggak usah ngomong. Ketika tidak dipanggil, kita nggak usah ngomong. Ketika ada orang yang bertanya, kita tidak ngomong. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita baru bisa mengucap ucapan itu. Ini cara untuk supaya kita bisa menjaga lisan. Terus semua itu ketika kita sudah melakukan cara-cara atau supaya kita bisa menjaga lisan dengan baik, ini nantinya akan kita mendapatkan kekuatan, namanya kekuatan iman. Jadi bentuk menjaga lisan itu termasuk menjaga iman juga, ya, menjaga iman. Selanjutnya Pak Aziz memerintahkan kepada kalian semuanya untuk membuka buku. Tolong semuanya dibuka buku bab menjaga lisan. Tolong halamannya dibuka. Halaman berapa anak? Halaman 36. Baik. Waktu selanjutnya yaitu literasi. Tolong materi yang ada di buku LKS dibaca sebentar. Saya kasih waktu 5 menit. Tolong dibaca. Baik anak-anak, untuk materi menjaga lisan, tadi Pak Aziz sudah menerangkan sedikit banyak tentang materi menjaga lisan yang sudah kamu baca di buku LKS. Terus kita bisa melihat di internet. Bagaimana anak-anak sudah paham semuanya materi tentang menjaga lisan? Tolong yang sudah angkat tangan. Yang sudah paham. Baik.
sudah banyak yang sudah paham. Tolong yang belum angkat tangan, yang belum. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada sedikit anak yang belum paham. Baik. Untuk menyingkat waktu langsung saja yang belum paham. Saya mohon untuk bertanya materi tentang menjaga lisan tersebut. Tolong yang belum paham bisa bertanya, mencari pertanyaan tentang apa yang belum dipahami tentang menjaga lisan itu. Yuk, nomor 1 siapa? Baca. Ya. Kenapa kok kita itu penting untuk menjaga lisan? Baik, pertanyaan nomor 1 yaitu mengapa kita itu penting sekali untuk menjaga lisan? Ya, pertanyaan 1. Pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan kedua ada? Biar tanya. Ya. Sebutkan bagaimana cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Baik. Pertanyaan kedua, sebutkan bagaimana cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Pertanyaan ketiga. Saya, Baik, apa bisa disebutkan apa? apa hikmah ketika ada orang yang bisa menjaga lisan dengan baik? Baik. Pertanyaan ketiga adalah apa hikmah? Hikmah itu manfaat ya. Ketika orang bisa menjaga lisan dengan baik. Baik. Ada 3 pertanyaan itu. Mari dari 3 pertanyaan itu kita diskusi bersama. Kita buat kelompok ya, siap anak-anak? Dibuat 3 kelompok. Jadi kelompok 1 sebelah selatan, kelompok 2 sebelah yang tengah, yang kelompok ketiga sebelah utara. Siap anak-anak? Baik. Dari pertanyaan tadi, pertanyaan 1 nanti bisa didiskusikan dengan kelompok 1. Pertanyaan yang kedua didiskusikan oleh kelompok 2. Pertanyaan ketiga bisa nanti didiskusikan dengan kelompok ketiga. Baik, semuanya tolong menghadap ke tengahnya. Bisa dimusyawarahkan dulu sebentar untuk 1 menit. Baik anak-anak, setelah kita diskusi bersama, kita sudah mendapatkan jawabannya nanti dari perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Di sini akan perwakilan maju ke depan dari kelompok 1. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silakan. Kelompok 1 perwakilan bisa maju ke depan. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mengapa penting menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan atau ucapan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, sesama, dan masyarakat. Karena akan mendatangkan beberapa kebaikan seperti yang pertama, meminimalkan munculnya pertengkaran dan perselisihan. Yang kedua, munculnya kedamaian dan cinta antar sesama manusia. Yang ketiga, mencegah terjadinya perang dan adanya korban jiwa. Kurang lebih seperti itu. Apakah bisa diterima untuk kelompok 2? Alhamdulillah. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan untuk menjawab soal yang kedua. Silakan. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebutkan cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, itu kita bisa berkata baik. Jika kita tidak mampu berkata baik, kita bisa diam sejenak untuk merendahkan emosi kita. Selain itu, kita juga bisa menghiburkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu dari jawaban dari kami. Apakah bisa diterima? Bisa. Mana anak-anak bisa diterima jawabannya? Alhamdulillah. Beri aplaus dari kelompok
Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa hikmah ketika ada orang yang bisa menjaga lisan dengan baik? Orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang buruk akan selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau lisan kita selalu dijaga, maka pandangan orang lain tentang diri kita juga akan terjaga. Serta tidak ada ketakutan dari orang lain terhadap kita. Orang lain akan mempercayai kita ketika akan berbicara atau bermusyawarah, dan dimanapun kita berada, orang lain akan merasa aman dan nyaman. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Dari kelompok 3. Baik anak-anak, itu tadi diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 tentang bab menjaga lisan. Semuanya bagaimana? Bisa dipahami semua jawaban dari teman-teman semuanya tadi? Kalau sudah dipahami tentang pertanyaan yang sudah ditanyakan dari teman-teman kamu, Pak Aziz mau menambah sedikit materi yang ada di PowerPoint yang ada di depan ini. Coba semuanya diperhatikan. Yang pertama adalah apa arti dari menjaga lisan? Arti menjaga lisan itu membatasi ucapan yang keluar dari mulut dan menghindari perkataan yang tidak baik atau menyakiti orang lain. Menjaga lisan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam dan dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalilnya yaitu di surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama. Dari hitungan ketiga kita membaca Al-Quran dan basmalah dan dibaca bersama-sama. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apabila ada di antara kamu yang suka makan dan tidak ada yang suka mati, bersikaplah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Baik, selanjutnya ada hadis menjaga lisan. Kita baca bersama-sama. Ditirukan. Salamatul insani. Salamatul insani Fi hifdzil lisani. fi hifdzil lisani. Keselamatan manusia Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya tadi sudah dibaca hadis dan ayat Al-Quran. Di sini Pak Aziz mau menambahi sedikit tentang keutamaan menjaga lisan. Yang pertama adalah ciri orang Dan guna maaf, Baida Lantis dari lagu ini menceritakan tentang penyesalan mendalam dan permintaan maaf yang dilakukan seseorang atas kesalahan yang ia lakukan di masa lalu. Waduh, kayaknya dalam banget ya Mers. Tapi sebelum kalian dengerin lagunya, aku Lara Sapi, aku Lidu, sambil tunggu diri dulu ya Mers. Terima kasih Bintang yang sudah setia dengerin penjelasan. orang lain, tidak mengadu domba, tidak berbicara dusta atau palsu, tidak menggunjing, dan memanggil orang tua dengan sopan, menghindari perkataan yang batil, kotor, dan jorok. Jadi perkataan sesuai tempatnya dan menjaga keharusan perkataannya. Menjaga lisan memiliki banyak perintah dan diantaranya menjauhkan diri dari
daya setan, menambah kecerdasan akal, dan dijadikan oleh Allah masuk surga. Semuanya anak-anak tolong diamalkan. Siap? Ini ada penutup, yaitu tidak akan istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Istiqomah itu adalah langgil terus-menerus, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Jadi istiqomah itu harus kita amalkan. Dan untuk pertemuan hari ini cukup Pak Aziz selaku guru agama di kelas 11, ketika Pak Aziz menerangkan mulai awal sampai akhir tadi ada kekurangan, maaf sebanyak-banyaknya. Ketika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semuanya istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wa hidayah wa hidayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Anak soleh, Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati.